Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Fauzana Azima MPD. Saya merupakan dosen tetap di Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Anak Sekolah Dasar dengan kode PGS 610008. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengapresiasi dan memproduksi sastra anak, termasuk di dalamnya puisi, cerita, pantun, syair, dan drama. Pada video ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-13, di mana pada pertemuan ini mahasiswa difokuskan untuk membuat cerita anak dan mempraktikkan keterampilan bercerita secara langsung dengan menggunakan berbagai strategi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik sastra anak. Subcapaian mata kuliah yang ke-9 di pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu menulis cerita anak dan menyampaikannya melalui kegiatan bercerita. Di mana kemampuan yang diharapkan pada pertemuan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menulis cerita anak sesuai dengan tahapan menulis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami strategi dalam bercerita. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menampilkan keterampilan mendongeng atau bercerita secara ekspresif, komunikatif, dan kreatif. Materi pembelajaran, yang pertama, teknik menulis cerita anak, yang kedua, strategi bercerita, dan yang ketiga, praktik langsung bercerita di depan kelas. Sistem pembelajaran, pada pertemuan ini, sistem pembelajarannya menggunakan tatap muka penuh di kelas, di mana mahasiswa menyusun naskah cerita secara berkelompok, kemudian mempraktikkan cerita secara langsung di depan kelas. Model pembelajarannya yaitu project-based learning, di mana langkah-langkahnya yaitu menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, menguji hasil, mengevaluasi pengalaman belajar. Interaksi mahasiswa dan dosen, yaitu tatap muka aktif melalui diskusi dan praktik kelas. Dosen memberikan umpan balik langsung atas naskah dan penampilan mahasiswa. Kemudian ada peer feedback di mana mahasiswa saling menilai dan memberikan masukan. Nah, pada pertemuan ini mahasiswa menggunakan artikel dan buku karangan saya yang dijadikan sebagai sumber dan media pembelajaran. Selanjutnya, sistem penilaian. Persentase penilaian pada mata kuliah ini yaitu ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, tugas 10%, kuis 5%, case study 25%, dan project based learning 25%. Setiap produk dalam pertemuan ini akan disatukan dalam sebuah buku antologi sastra anak sebagai proyek akhir dari mata kuliah ini. Pada pertemuan 13 ini, sistem penilaian pertemuan ini menggunakan pendekatan penilaian autentik dan komprehensif yang mencakup penilaian terhadap proses, termasuk di dalamnya keaktifan dan partisipasi mahasiswa, kemudian ada penilaian produk, hasil tulisan cerita mahasiswa, kemudian unjuk kerja, yaitu praktik bercerita langsung. Tekniknya meliputi observasi langsung, analisis portofolio, serta pemanfaatan rubrik penilaian yang dikembangkan berdasarkan teori penilaian kinerja. Untuk penilaian produk, aspek yang dinilai berdasarkan indikator-indikator yang diadaptasi dari para ahli seperti Brown, Hatton, dan Nugiantoro tahun 2005. Aspeknya yaitu isi cerita, kemudian struktur cerita, karakter atau tokoh, bahasa dan gaya bahasa, pesan, kemudian kreativitas ekspresi, kemudian tata tulis dan kerapian. Untuk penilaian unjuk kinerja, indikator yang diadaptasi dari Tarigan, Aminuddin, dan Brown. Aspeknya yaitu penguasaan isi cerita, ekspresi wajah dan gerakan, vokal dan intonasi, kontak mata, dan interaksi dengan audiens, penggunaan media, kepercayaan diri, dan durasi serta ketepatan waktu. Berikut ini merupakan video penampilan pertemuan ke-13 pada mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Aman, Farid? Alhamdulillah. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita kembali berjumpa pada mata kuliah teori dan apresiasi sastra anak. Ya. Sebelum kita lanjut pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Sekarang saya akan presensi saudara semua, mengecek kehadirannya. Jadi siapa yang saya sebutkan namanya, sebutkan tokoh kartun favorit saudara, baik waktu kecil ataupun saat ini. Menyebutkannya dengan suara palsu, bukan suara benerannya. Paham ya? Penilawati? Dora. Dari? Nusa dan Rara ya? Iya. Kalau Maulida? Boboiboy. Rambutnya gimana? Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi itu adalah cerita-cerita anak yang berkesan untuk kita ya. Itu kita nontonnya masa kecil dan ingat banget. Nah, kira-kira dari cerita yang udah kita lihat itu, ada nggak ya cerita-cerita itu memberikan dampak positif terhadap kita? Ada. Misalnya bagaimana? Tentang perjuangan. Kalau Naruto itu menceritakan tentang sebuah perjalanan, dimana seperjalanan. Jadi ternyata cerita anak itu dia memiliki banyak ya efek positif. Tidak hanya efek positif sebenarnya, cerita anak yang tidak sesuai dengan karakter anak justru memiliki efek negatif terhadap anak. Tugas kita adalah melahirkan cerita anak yang dapat membantu perkembangan anak untuk lebih baik lagi. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur intrinsik cerita. Teman-teman semua masih ingat? Sudah lupa-lupa ya? Ya. Nah, untuk kembali mengingat, kita akan membaca buku ini. Nah, ini saya membawa buku, ada 2 judul. Pertama judulnya Prof. Tito. Nah, ini adalah buku cerita anak berbasis karakter dan teknologi. Yang kedua judulnya Rova dan Randai. Ini buku cerita anak berbasis budaya dengan integrasi digital. Nah, buku ini saya kembangkan berdasarkan hasil penelitian. Nah, sekarang kita coba untuk saudara menganalisis unsur intrinsik dari cerita yang ada di buku ini. Nah, silahkan saudara semua mengeluarkan smartphone-nya, kemudian dibuka di browsernya itu kahoot.it. Kita mulai ya. Silahkan teman-teman jawab nanti dengan penuh percaya diri. Aji dalam cerita Rova dan Randai memiliki karakter apakah antagonis, protagonis, tritagonis, atau figuran? Ayo, kalau masih ingat pembelajaran di minggu sebelumnya, akan bisa menjawab. Oke, ada 6 orang yang benar yang menjawab protagonis ya. Kalau antagonis apa? Jahat ya. Kalau protagonis? Baik. Kalau tritagonis? Tidak memihak atau Ya, tidak memihak atau penengah. Kalau figuran itu biasanya perannya apa? Peran pendukung. Oke, bagus sekali, keren. Hari ini di pertemuan ke-13 ini kita akan
belajar tentang capaian mata kuliah kita, yaitu mahasiswa mampu menulis cerita anak dan menyampaikannya dengan kegiatan bercerita, ya. Jadi setelah perkuliahan ini nanti saudara diharapkan yang pertama saudara bisa menulis cerita anak. Yang kedua, saudara bisa memahami bagaimana cara bercerita. Dan yang ketiga, saudara bisa bercerita atau mendongeng di depan kelas. Nah, hari ini saya membawa 3 judul artikel. Artikel ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini, ya, yaitu tentang cerita anak. Nah, artikel ini saya tulis berdasarkan hasil penelitian bersama para peneliti lainnya. Nah, kalau yang ini, Development for an Interactive e-book of Children's Story Character Based in Learning. Berdasarkan jurnal yang saudara baca tadi, kira-kira bagi kita calon seorang guru, kenapa sih penting untuk menulis cerita anak? Silakan. Baik, kalau izin menjawab, perkenalkan nama saya Yola Marsanda, kami dari kelompok 1. Nah, berdasarkan artikel yang sudah kami baca tadi, pada halaman 1 kami menemukan bahwa cerita anak ini merupakan media yang banyak disukai oleh siswa. Karena sesuai dengan gaya bahasa, imajinasi, dan tingkat berpikir mereka. Oke, bagus sekali. Terima kasih Yola. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Rova dan Randai ini pada halaman 91 saya temukan bahwa sebagai seorang guru kita perlu menyediakan bahan ajar yang menarik, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi ternyata sebegitu kerennya menulis cerita anak. Nah, untuk itu kita setelah ini akan mencobakan mempraktekkan langsung bagaimana menulis cerita anak. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana sih cara menulis cerita anak yang benar. Ada 3 tahapan. Yang pertama namanya adalah pra-menulis atau pre-writing. Jadi apa kegiatan pra-menulis itu? Topik, Angkat tangan silakan. Ya. menentukan topik, mengumpulkan informasi, menentukan tujuan dan audiens tulisan, membuat kerangka, mencatat ide pokok, dan diskusi. Oke, bagus, keren ya. Saat menulis, ya, atau drafting atau writing. Nah, pada saat ini itu kegiatannya adalah menulis. Kegiatan intinya menulis. Kita menulis itu dikembangkan dari kerangka karangan yang telah kita buat saat pra-menulis tadi. Ya, jadi saat menulis itu kita memang menulis saja mengalir. Saat menulis itu menulis cerita sesuai alur, mengembangkan tokoh, menggunakan bahasa yang sesuai dengan karakter pembaca. Kalau target pembaca kita anak-anak, berarti karakter dan bahasa yang digunakan juga sesuai dengan anak-anak, ya. Mengutamakan kelancaran ide dan kerapian. Nah, bagian ini nih, karakter ini sering menjadi hal yang perlu diperbaiki dari cerita anak. Kadang-kadang ceritanya tidak layak ya untuk karakter anak-anak. Nah, nanti kita akan menciptakan cerita yang sesuai dengan karakter anak. Tahap ketiga yaitu pasca menulis atau post writing. Yang kita lakukan setelah kita selesai tadi menulis di tahap saat menulis. Di tahapan ini kita itu membaca lagi apa yang udah kita tulis. Kemudian yang kita baca itu kalau ada isinya yang nggak sesuai, tokohnya yang nggak cocok, boleh kita ganti. Nah, atau ada penulisannya yang salah, ya, tanda bacanya, ejaannya yang salah, kita perbaiki, kita edit. Nah, inilah dia tahap pasca menulis. Nah, nanti kita akan menulis. Ini hal-hal penting yang harus ada dalam tulisan saudara nanti. Ya, yang aspek yang paling penting, yang pertama isi cerita, yang kedua strukturnya, kemudian karakter tokohnya, bahasa dan gaya bahasa, pesan, amanat, kreativitas ekspresi, tata tulis, dan kerapian. Jadi, ketujuh unsur ini yang akan menjadi dasar penilaian nanti tentang cerita yang telah dibuat itu. Oke?
Dila. Nah, Dila mau kelompoknya memilih karakter yang mana? Nah, sekarang di 5 menit pertama, setiap kelompok menentukan topik atau judul dari ceritanya. Silakan berdiskusi di dalam kelompok. Sudah dapat judulnya? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 4. Apa judulnya? Silakan. Di sini kami mengambil judul Petualangan Mickey Mouse dengan Peternak Telur. Oke, gua penasaran ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Tuh judulnya. Kelompok 2. Kami mengambil judul Momo dan Telur Ajaib. Momo dan Telur Ajaib. Jadi monyetnya namanya Momo ya. Selanjutnya, saudara akan membuat kerangka karangan. Jadi, saudara buat kira-kira apa saja nanti yang akan menjadi jalan cerita dari judul yang tadi telah disiapkan. Silakan berdiskusi selama 10 menit. Udah kerangkanya. Boleh ibu lihat? Oh ini aja, misalnya kerangkanya itu petualang Mickey di peternak telur, Mickey ke kebun, Mickey ke peternakan. Momo sebagai jalan-jalan, mau pada telur, terus Baik, udah selesai semua kerangka karangannya? Sudah. Nah, kita akan lanjut mengembangkan kerangka karangan tadi menjadi suatu karangan yang utuh. Ya, kita masuk kepada tahap yang kedua apa? Tahap saat menulis ya. Jadi silakan kerangka karangan tadi dikembangkan dengan cerita yang menarik. Tulis saja ya, jangan mengedit atau merevisi. Suatu hari Intinya sedih bukan main, karena bapak itu satu-satunya anak keduanya. Sudah sampai di udah hampir selesai, udah selesai malah. Udah ya. Tadi tulis di sini cuma satu perintah aja bu, dari orientasi Untuk lainnya di sana. Udah diperiksa ulang. Ya udah selesai ceritanya, diperiksa ulang, direvisi dan diedit. Udah selesai? Saudara semua, sekarang kita akan masuk ke tahapan selanjutnya. Tahapan pasca menulis, tadi kita udah ada edit dan revisi. Saatnya kita masuk ke tahap bercerita. Ya? Nah, nanti perwakilan kelompok akan bercerita ke depan. Ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan saat bercerita. Ya, tolong diperhatikan. Nanti ini harus ada ya saat saudara bercerita di depan kelas. Yang pertama, penguasaan isi cerita. Ya, saudara harus menguasai isi ceritanya. Boleh saja saudara membawa teks, tapi tetap menguasai ya teksnya untuk mengingat saja. Kemudian ekspresi wajah dan gerakan. Oke, ekspresi wajah. Kita tes dulu nih ekspresi wajah. Oke, kita tes ekspresi ya. Semuanya menyebutkan kata aku marah. Kata-katanya aku marah, tapi sekarang ekspresinya dalam ekspresi senang. Coba. 1, 2, 3. Aku. Oke. Nah, katanya masih itu, tapi ekspresinya sedih. Oke. 1, 2, 3.
Ada yang senyum. Kalau masih senyum belum sedih. Kita ulang lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang katanya itu ekspresinya memang ekspresi marah. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, kita ulangi ya. Kita ulangi lagi tes ekspresinya. 1, 2, 3. Oke, tekan semuanya. Ini udah keren Mbak gerakan. Ya, jadi nggak hanya diem gitu aja. Kalau katanya misalnya bebeknya berenang, ya pura-pura berenang ya, gimana gitu. Nah, terus ada vokal dan intonasi. Ada kontak mata dan interaksi dengan audiens. Jadi saat bercerita itu, saudara bisa misalnya nge-pause dulu ya. Suatu hari bebek pergi ke hutan. Teman-teman, kira-kira bebek ngapain ya di hutan gitu. Jadi ada interaksinya dengan audiens. Jadi semuanya bercerita di depan, maksimalnya satu orang 10 menit maksimalnya. Oke? Kita mulai ya. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan bercerita tentang tapak emas dan telur ajaib. Pada suatu ketika, di saat Banu sedang asik menebang pohon, karena kejujuran dari Pak Banu, si Peri memberikan kepada Pak Banu 2 buah barang yang tadi. Yang pertama tongkat, yang kedua kapak emas. Nah, makna dari cerita ini, apabila kita jujur dalam berkegiatan dalam hidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan yang namanya rezeki yang tidak terduga. Mungkin hanya itu. Tepuk tangan dulu. Ada nggak di antara teman-teman semua yang ingin memberikan tanggapannya terhadap penampilan dari perwakilan kelompok 3 tadi? Sudah bagus? Bagus sekali ya penampilan Ara. Nah, gerakannya, penguasaannya ya, hanya saja yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini tidak hanya untuk Ara ya, untuk kita semua. Interaksi dengan audiens. Ya. Bersembunyilah seekor buaya yang ia sedang mengintip. Bebek empuk 3 ekor. 1 buat sarapan, 1 buat makan siang, dan 1 buat cemilan. Kata buaya sambil tertawa licik. Nyam nyam nyam. Oke, bagus sekali ya penampilannya. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang Miki dan teman-teman dalam petualang di peternakan ayam. Oke, suatu hari Miki, Mini, dan Gopi pergi ke peternakan telur milik si kakek Boni. Nah, teng 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 teng. Halo Miki, halo Mini. Jadi di perjalanan Mini menginginkan untuk mengambil keranjang. Nah teman-teman, kira-kira Mini mau ngambil keranjang untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Untuk meletakkan telur. Oke, bagus. Karena Mini ingin supaya telur-telur yang ada di kandang tersebut dikumpulkan ke dalam satu keranjang untuk nanti bisa dijual dan dimanfaatkan yang lainnya. Sesampainya di tempat kakek, mereka memasak telur yang mereka dapatkan tadi. Dan kemudian kakek memberikan beberapa telur sebagai tanda terima kasih sudah mengumpulkan telur milik si kakek. Oke teman-teman, itu saja cerita yang dapat disampaikan. Untuk makna dari cerita tersebut adalah kita harus bisa saling kerjasama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi bisa dipelanin, misalnya Miki dan teman-temannya melihat Mini masuk ke dalam kandang. Terus jeda dikit dulu ke. Nah, pas sudah jeda dikit, terus ambil posisi, pindah posisi gitu kan. Hahaha, Mini kamu gendut ya, makanya nggak bisa masuk kandang gitu kan. Nah, jadi adanya jeda itu
Jadi ada penekanan, ada intonasi yang berbeda. Nah, dari tadi udah keren banget ya. Untuk kedepannya nanti di depan anak-anak biar lebih seru. Di sebuah hutan yang rimba dan lebat, hiduplah seekor monyet kecil bernama Momo. Momo sangatlah lincah dan ceria. Terima kasih Momo. Sama. Ya, kalau misalnya yang bagian nyanyi tadi bener itu ya, nyanyi, coba nyanyi. Kan Momo katanya menari dan nyanyi ya, kan bisa aja kan di sini senang, di sana senang. Jadi si Momonya kelihatan emang nyanyi dan menari juga gitu. Kita aja nih orang dewasa terhibur dengan cerita-cerita anak, apalagi anak-anak ya. Nanti kalau kita udah jadi guru, kalau teman-teman seperti itu berceritanya, saya yakin anak-anak akan rindu akan gurunya ya. Bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Apa yang bisa menyebutkan apa saja pelajaran yang udah didapat hari ini? Ya, silakan Kek. Mungkin ada beberapa poin yang Ike dapatkan. Poin yang pertama adalah kita sebagai seorang guru. Jika kita sebagai seorang guru, hendaknya kita membuat suasana di dalam kelas itu menjadi happy dan Ya, Sebelum menulis, pasca menulis, sebelum pasca menulis apa? menulis, pasca menulis. Oke, bagus banget ya. Nah, jadi saudara semua kan hari ini sudah belajar bagaimana menulis cerita dan bagaimana mendongeng atau bercerita. Jadi tugas individu nanti silahkan membuat sebuah cerita dengan tema bebas, cerita anak. Kemudian cerita itu divideokan dan videonya beserta ceritanya saudara upload di e-learning yang nanti akan Ibu nilai menggunakan format penilaian seperti yang tadi ditayangkan. Oke, saudara semua silahkan ekspresikan diri saudara. Jika saudara bahagia, silahkan bahagia begini. Jika saudara sedih, saudara cukup begini saja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi drama anak ya. Silahkan membaca artikel yang telah ada di e-learning. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.